Mila? Iya benar Sus. Perkenalkan ya, nama saya Perawat Sarah. Sebelumnya, apakah Ibu sudah mengetahui terkait kondisi Ibu? Saya sudah mengetahui Sus bahwa saya itu terkena HIV. Ya, karena Ibu sudah mengetahui terkait dengan kondisi Ibu saat ini yang terkena HIV. Nah, di sini saya ditugaskan untuk memberi pendidikan kesehatan mengenai HIV, khususnya tentang pencegahan dan penularan HIV itu sendiri. Nah, bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Ya bersedia Sus. Baik, untuk waktunya ya kurang lebih 10-15 menit. Baik, untuk mengefektifkan waktu ya Bu, nanti saya akan menggunakan lembar balik agar lebih jelas. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Ibu, apa yang Ibu ketahui tentang HIV? HIV itu penyakit yang menular ya Sus. Oh iya, benar ya Bu, bahwa HIV itu adalah penyakit yang menular. Ini saya akan menjelaskan tentang apa itu HIV, terus penyebabnya bagaimana, tanda dan gejalanya seperti apa, dan cara pencegahan dan penularan HIV, serta tips hidup sehat untuk orang dengan HIV/AIDS. Nah, baik Ibu, kita mulai saja ya Bu. Nah, di sini yang pertama ada pengertian HIV/AIDS. Di sini HIV atau Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Nah, awalnya virus HIV ini hanya ditemukan pada simpanse di Afrika, serta hanya menginfeksi simpansenya saja. Namun, peneliti berspekulasi bahwa virus HIV ini bermutasi dan dapat menginfeksi manusia karena manusia mengkonsumsi daging simpanse yang terinfeksi virus HIV. Jadi pada awalnya virus HIV itu hanya ada di simpanse yang berada di Afrika. Namun peneliti berspekulasi bahwasanya virus HIV ini bermutasi sehingga dapat menginfeksi manusia. Selanjutnya di sini ada AIDS ya Bu. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, maka tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Jadi seseorang yang sudah terkena AIDS ini sangat susah gitu ya untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Seperti itu ya Bu. Sebelumnya apakah saya terlalu cepat menjelaskannya? Tidak. Baik, kita lanjut ya Bu. Nah, di sini lalu ada penyebab HIV/AIDS itu sendiri ya Bu. Nah, di negara Indonesia, penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Nah, seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkan kepada orang lain, bahkan sejak beberapa minggu tertular. Semua orang beresiko terkena HIV. Nah, jadi di Indonesia ini ya Bu, rata-rata penyebabnya itu karena hubungan intim yang tidak sehat dan penggunaan jarum suntik secara bergantian. Seperti itu ya Bu. Sebelumnya apakah saya terlalu cepat menjelaskannya? Tidak. Kita lanjut ya Bu. Nah, di sini ada tanda dan gejala HIV, yaitu tandanya ditandai nyeri di daerah perut, terus nyeri saat menelan, terus juga batuknya terasa kering gitu ya, terus juga di tubuhnya merasa kelelahan, berkeringat di malam hari, demam, kehilangan selera makan, malaise atau berkeringat. Lalu ditandai juga oleh diare berair, diare terus menerus, mual atau muntah. Terus tenggorokan pun terasa sulit untuk menelan, terus juga terasa pegal saat menelan. Nah, terus juga selangkangan terdapat luka atau pembengkakan. Terus lidah berwarna putih atau ulkus. Nah, pada umumnya gejala HIV ditandai dengan infeksi oportunistik atau infeksi akibat virus, bakteri, jamur, dan parasit. Terus juga ada bercak merah, terus kandidiasi oral atau
infeksi jamur Candida albicans. Nah, terus juga ditandai ada pembengkakan kelenjar getah bening, penurunan berat badan yang sangat drastis, radang paru-paru, serta ruam kulit. Sebelumnya, apakah saya terlalu cepat menjelaskannya, Bu? Tidak, Sus. Baik, kita lanjutkan saja ya, Bu. Nah, di sini ada penularan HIV/AIDS. Nah, yang pertama, hubungan seks. Penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seksual tanpa kondom, baik itu melalui vagina, anal, maupun seks oral. Nah, selain itu, seseorang yang suka berganti-ganti pasangan seksual juga lebih beresiko untuk terkena HIV. Nah, jadi yang pertama itu penularan HIV disebabkan karena hubungan seks. Yang selanjutnya, penggunaan jarum suntik. Nah, HIV dapat ditularkan melalui jarum suntik yang terkontaminasi darah orang yang terinfeksi HIV. Nah, terus juga menggunakan jarum suntik bekas membuat seseorang beresiko sangat tinggi tertular penyakit, termasuk penyakit HIV itu ya, Bu. Nah, jadi yang kedua ini diakibatkan karena penggunaan jarum suntik. Selanjutnya yang ketiga, kehamilan, persalinan, atau menyusui. Nah, seseorang ibu yang terinfeksi HIV dan sedang mengandung atau sedang menyusui beresiko tinggi untuk menularkan HIV kepada bayinya. Seperti itu ya, Bu. Nah, selanjutnya transfusi darah. Dalam sebagian kasus, penularan HIV juga bisa terjadi melalui transfusi darah. Nah, jadi untuk penularan HIV ini ada 4 penyebabnya ya, Bu. Yang pertama hubungan seks, terus penggunaan jarum suntik, terus juga kehamilan, persalinan, atau menyusui ya, ibunya sedang menyusui, sedang hamil. Terus juga bisa dikarenakan transfusi darah. Nah, baik Ibu, kita lanjut ya, Bu. Nah, di sini ada pencegahan HIV/AIDS. Bisa disebut juga ya ABCDE. Jadi ada 5 ya, Bu. Nah, yang pertama yaitu A, yaitu abstain. Jangan melakukan seks, terutama hubungan seksual yang beresiko. Nah, terus ada B, yaitu be faithful. Nah, jadilah pasangan yang setia. Selanjutnya yang ketiga ada C, yaitu kondom. Jadi jika ingin berhubungan seksual yang beresiko kehamilan atau penularan penyakit, maka dianjurkan untuk memakai kondom. Nah, terus yang keempat ada D, yaitu drug. Jauhi drug atau obat-obatan terlarang, baik drug pelan yang dapat menyebabkan gairah seks meningkat seperti ekstasi, atau drug suntik yang menularkan langsung penyakit dari alat suntiknya. Nah, di sini ada yang terakhir E ya, yaitu education. Nah, banyak orang yang tidak memiliki akses pada pengetahuan yang tepat mengenai kesehatan seksual. Nah, di ini yang terakhir ini kita harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang kesehatan seksual dan tentang penyakit HIV itu. Baik Ibu, sebelumnya apakah saya terlalu cepat menjelaskannya? Tidak. Kita lanjut ya, Bu. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada pengobatan HIV/AIDS. Nah, sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, tetapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini sering disebut juga antiretroviral atau ARV. Nah, ARV ini bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV, serta menghancurkan sel CD4 juga ya, Bu. Nah, jenis ARV ini ada berbagai macam, ada antara lain ada etravirin, efavirin, lamivudin, hidrofudin, dan nevirapin. Dan jadi obat antiretroviral atau ARV ini ada berbagai macam ya, Bu, yang tadi telah saya sebutkan. Nah, sebelumnya apakah saya terlalu cepat menjelaskannya, Bu? Tidak sih. Baik, kita lanjut ya, Bu. Nah, di sini ada tips hidup sehat untuk orang dengan HIV/AIDS. Yang pertama itu ada minum obat secara teratur. Nah,
Untuk orang dengan HIV/AIDS ini dianjurkan untuk meminum obat secara teratur. Nah, jenis obat yang dikonsumsi, yang wajib dikonsumsi oleh orang dengan HIV/AIDS ini yaitu tadi antiretroviral tadi. Nah, itu wajib dikonsumsi secara teratur. Nah, untuk yang kedua ada pola makan yang sehat. Nah, jadi mengkonsumsi makanan yang seimbang dan kaya nutrisi dapat meningkatkan kekebalan tubuh orang dengan HIV/AIDS. Nah, makanan yang dikonsumsinya pun harus mengandung protein, karbohidrat, serat, lemak baik, vitamin serta mineral. Nah, jumlahnya pun harus cukup, harus sesuai ya Bu. Yang selanjutnya ya Bu, ini yang ketiga, yaitu rutin berolahraga. Nah, rutin berolahraga itu dapat meningkatkan kebugaran serta meningkatkan kekebalan tubuh. Terus juga olahraganya banyak jenisnya, antara lain bisa bersepeda, jogging, jalan santai, dan yang lain-lain. Nah, namun harus dikonsultasikan dengan dokter untuk jenis olahraga dan durasi olahraganya. Seperti itu ya Bu. Baiklah, karena saya sudah selesai memberikan penjelasan pendidikan kesehatannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi Ibu. Amin. Baik, sebelumnya apakah sudah jelas penjelasan saya yang tadi sudah saya jelaskan? Sudah jelas, Sus. Baik, kalau begitu sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada, Sus. Baik, kalau begitu ya, mohon maaf sebelumnya, bukan maksud saya ingin mengetes Ibu, karena tadi saya sudah menjelaskan pendidikan kesehatan. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Ibu, bagaimana Ibu? Iya, boleh Sus. Baik, pertanyaannya yaitu bagaimana tips hidup sehat menurut Ibu? Menurut saya itu kita harus mengonsumsi obat secara teratur, itu dengan meminum obat ARV, kemudian rajin olahraga, kemudian makan makanan sehat. Nah, betul ya Bu. Semoga tidak hanya diingat saja oleh Ibu, namun Ibu bisa melakukannya nanti ketika di rumah. Nah, seperti itu ya Bu. Nah, nanti apabila ada yang ingin ditanyakan atau Ibu belum mengerti, Ibu bisa datang ke sini lagi ya Bu. Atau Ibu juga bisa datang ke puskesmas yang terdekat. Nah, seperti itu ya Bu. Nah, nanti di depan Ibu silahkan mengambil leaflet untuk dibaca-baca di rumah. Nah, karena sudah selesai ya Bu, saya cukupkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Sus. Sama-sama. Do you want to know?